4:45. Naira dan Jimmy sudah ada di depan ruangan Kenzo. "Silahkan Nyonya." Jimmy membuka pintu kantor, mempersilahkan Nyonya Naira masuk. Naira yang melihat ke arah depan ruangan Kenzo seketika membatu melihat pemandangan yang ada di hadapannya itu. Jimmy yang melihat Nyonya Naira diam, langsung melihat ke arah Tuan Kenzo. Terlihat Tuan Kenzo merangkul Angel sambil berciuman. Jimmy berdehem sangat keras. "Maaf mengganggu Tuan." Kenzo yang mendengar suara Jimmy langsung menghentikan ciuman Angel. Kenzo melihat Naira yang terdiam di samping Jimmy. Kenzo langsung berdiri dari duduknya sehingga Angel hampir terjatuh. "Au, honey." Angel langsung berdiri. "Masuklah," jawab Kenzo sambil menatap mata Naira. Naira pun masuk. Naira berjalan sambil mengalihkan pandangan ke arah lain. "Kenapa hatiku sakit ya melihat Tuan Kenzo berciuman dengan Angel? Bukankah sebelumnya aku pun pernah melihat mereka berciuman? Tapi kenapa rasanya beda?" gumam Naira dalam hati. "Hai gadis kampung, sedang apa kau di sini?" tanya Angel. "Aku yang memintanya kemari," jawab Kenzo. Mata birunya masih melihat ke arah Naira. "Hani, kau ingin semua orang kantor di sini tahu kalau kamu mempunyai istri lain?" pakik Angel. "Diamlah. Apa kau masih ada urusan lain? Kalau tidak, pergilah," perintah Kenzo pada Angel. "Aku masih ingin di sini." Angel bergelayut manja pada lengan Kenzo. "Aku masih banyak kerjaan," jawab Kenzo sambil melepaskan tangan Angel. "Kalau aku pulang, dia juga harus pulang." Angel menatap tajam pada Naira. "Baiklah, aku pulang saja," jawab Naira melangkahkan kakinya. "Siapa yang menyuruhmu keluar?" pakik Kenzo. Naira menghentikan langkahnya berbalik menatap Kenzo. "Angel, aku bilang pulang. Apa kau tidak dengar?" teriak Kenzo dengan dingin menatap tajam Angel. "Jim, antar Angel keluar." Kenzo masih menatap tajam dingin pada Angel. "Baik Tuan." Angel yang mengerti Kenzo sedang marah padanya langsung melangkahkan kaki keluar ruangan sambil menatap tajam ke arah Naira. "Awas kau gadis kampung," gumam Angel dalam hati. Kenzo kembali duduk di tempatnya, melihat Naira yang sedang berdiri sambil menundukkan kepalanya. "Duduklah," ujar Kenzo. "Tuan, ada perlu apa yang menyuruhku kemari?" ujar Naira dengan intonasi suara yang senormal mungkin, berusaha menahan rasa kesalnya ketika melihat Kenzo dan Angel berciuman. "Tuan." Kenzo menatap ke arah Naira. Maksudku Ken," jawab Naira. Kenzo pun tersenyum tipis di wajahnya. "Aku sudah bilang, duduklah," perintah Kenzo. Naira pun duduk di sofa yang ada di ruangan Kenzo. "Mulai hari ini kau bekerja di kantor ini melayaniku." Suara Kenzo terdengar sangat berat. "Kerja di sini? Melayanimu? Apa maksudmu Tuan?" Ken," jawab Naira. "Ya, kau bekerja di kantor ini. Tugasmu adalah menyediakan semua yang kubutuhkan dari makan dan minuman." Seringai licik terlihat di wajah Kenzo. "Maksud Anda aku jadi pelayan di sini?" pakik Naira. "Lebih tepatnya lagi pelayan pribadiku." Tersenyum dingin ke arah Naira. Nasibku ini benar-benar sial," gumam Naira. "Apa kau keberatan?" tanya Kenzo dengan dingin. "Tidak Ken," jawab Naira. "Baiklah, tugas pertamamu kau pijat bahuku ini." Kenzo menunjuk ke arah bahunya. "Apa? Bukankah tugasku hanya menyediakan segala kebutuhanmu, Ken?" tanya Naira. "Apa kau mau membantahku?" Kenzo menatap tajam pada Naira. "Tidak Ken," jawab Naira sambil melangkah mendekat pada Kenzo dan mulai memijat bahunya. Kenzo yang mendapatkan pijatan dari Naira tersenyum penuh arti. "Sekarang pijatlah kepalaku," perintah Kenzo. Naira pun memindahkan pijatannya ke kepala Kenzo.
Kurang keras. Kau ini sudah makan belum? Tidak ada tenaganya sama sekali, gerutu Kenzo. Naira pun memijat kepala Kenzo dengan sangat keras. Stop, kau ingin membunuhku ya? Oke Kenzo. Ken, maumu apa? Pelan salah, keras juga salah, gumam Naira. Kau itu memijat saja tidak bisa, gumam Kenzo. Naira yang sedari tadi kesal melayangkan tinjunya ke udara, tepat di atas kepala Kenzo. Apa yang kau lakukan? Ups, kok dia tahu ya? Gumam Naira dalam hati. Aku tidak melakukan apapun. Naira sedikit berbohong. Ah, sudahlah, sekarang pijat wajahku, perintah Kenzo. Wajahmu? Pakik Naira. Ya, wajahku. Karena akhir-akhir ini kau selalu membuatku emosi, membuat wajahku ini kaku. Gumam Kenzo menatap Naira. Ih, bukannya memang wajahmu itu sudah kaku dari saat pertama kita bertemu ya Ken? Canda Naira dengan terkekeh kecil. Kau mau aku hukum? Pakai Kenzo. Maaf Ken, jawab Naira yang masih terkekeh. Lagi pula, bagaimana caraku memijat wajahmu? Aku tidak bisa. Duduklah di sini, ujar Kenzo sambil menepuk kedua pahanya. Ih, apaan? Gak mau ah, pakik Naira. Kau itu jangan berpikir mesum. Aku menyuruhmu duduk agar kau bisa memijat wajahku. Seringai licik terlihat di wajah Kenzo. Aku berpikir mesum. Ih, bukannya kebalik ya? Gumam Naira mengerucutkan bibirnya. Kenzo yang melihat Naira bertingkah kesal tertawa geli dalam hatinya. Kau ini berisik sekali, menarik lengan Naira dengan sangat kencang hingga Naira berada di pangkuan Kenzo. Mata biru Kenzo menatap dekat dengan mata hitam Naira. Dek, kenapa jantung aku berdebar kencang ya? Gumam Naira dalam hati sambil terus menatap ke arah mata biru Kenzo. Jantungku ini kenapa? Pakik Kenzo dalam hati yang masih menatap mata Naira. Tok tok tok. Permisi tuan. Jimmy memasuki ruangan Kenzo melihat adegan romantis tuannya bersama Nyonya Naira. Jimmy hanya bisa menelan air ludahnya dan tersenyum simpul. Naira yang mendengar suara Jimmy langsung berdiri dari pangkuan Kenzo, melangkah menuju sofa. Aduh, jantungku rasanya kok mau loncat ya. Mudah-mudahan Tuan Kenzo tidak mendengar suara jantungku tadi yang berdegup kencang, gumam Naira dalam hati sambil berpura-pura memainkan ponselnya. Ada apa Jim? Pakik Kenzo dengan kesal. Jim, kau ini mengganggu saja, gumam Kenzo dalam hati sambil menatap ke arah Naira yang terlihat sibuk dengan ponselnya. Tuan, kita ada pertemuan dengan Tuan Dimitri, ujar Jimmy. Oh iya, aku sampai lupa, gumam Kenzo. Kau siapkan semua berkasnya Jim, perintah Kenzo. Baik tuan, aku permisi. Jimmy melangkahkan keluar kakinya dari ruangan Kenzo sambil terus tersenyum mengingat kelakuan tuannya dan Nyonya Naira. Aku akan ada tamu, kau pergilah dulu berkeliling kantor ini. Sebelum aku meneleponmu, kau jangan kembali dulu, Kenzo berkata dengan datar. Apa boleh aku pergi dari kantor ini? Tanya Naira. Aku menyuruhmu berkeliling, bukan pergi dari kantor ini, gumam Kenzo menatap tajam pada Naira. Baiklah, jawab Naira sambil menghela nafasnya dengan berat. Apa enaknya coba berkeliling kantor? Kalau berkeliling mall mah aku pasti seneng, gerutu Naira dalam hati. Ingat, jangan jauh-jauh, nanti kau tersasar, gumam Kenzo. Memangnya aku anak kecil apa kesasar? Sungut Naira. Apa kau ingat ruanganku di lantai berapa? Tanya Kenzo. Tentu saja lantai. Naira berhenti berbicara karena Naira tadi tidak tahu di lantai berapa ia berhenti karena yang memencet tombol lift Jimmy. Dasar anak kecil, gerutu Kenzo menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang lantai berapa ini? Tanya Naira dengan wajah kesalnya. 30, jawab Kenzo singkat.
Tanpa banyak bicara, Naira langsung melangkah keluar ruangan Tuan Kenzo. Kenapa nasib begini amat ya? Aku diusir ketika dia ada tamu. Kenzo pun tidak pernah mengenalkanku pada orang di sekitarnya. Bahkan pernikahanku pun tersembunyi. Walaupun pernikahan ini hanya pernikahan kontrak, tapi kok ya gini amat, keluh Naira dalam hati. Naira menghela nafas.